Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Ramadona, NIM 23301142. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Di dalam ujian akhir semester ini terdapat dua soal. Yang pertama yaitu jelaskan berdasarkan contoh minimal 3 perangkat teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengajaran di kelas bagi pendidik. Sebagai seorang pendidik, biasanya saya menggunakan ketiga perangkat teknologi ini untuk menunjang proses belajar mengajar di kelas saya. Yang pertama yaitu laptop, yang kedua yaitu proyektor, dan yang ketiga yaitu speaker. Baiklah, hal pertama yang akan saya jelaskan yaitu laptop. Laptop itu sendiri merupakan salah satu media pembelajaran modern pada abad 21. Laptop dapat digunakan untuk mengakses informasi, membuat konten, dan berkomunikasi secara online. Laptop ini dapat digunakan oleh peserta didik dan guru dalam menunjang pembelajaran, seperti memperoleh pengetahuan tentang berbagai mata pelajaran, mengeksplorasi berbagai konsep, dan terlibat dalam pembelajaran interaktif. Laptop itu sendiri merupakan komputer pribadi yang dapat dipindahkan dan dibawa dengan mudah, sehingga dapat digunakan di berbagai tempat. Laptop juga dapat digunakan untuk mengolah data menjadi informasi atau menghasilkan data lainnya. Manfaat penggunaan laptop itu sendiri di dalam pembelajaran ada 4. Yang pertama yaitu mengakses informasi, yang kedua yaitu membuat konten, yang ketiga yaitu berkomunikasi secara online, dan yang keempat yaitu menunjang pembelajaran, seperti memperoleh pengetahuan tentang berbagai mata pelajaran, mengeksplorasi berbagai konsep, dan terlibat dalam pembelajaran interaktif. Cara penggunaan laptop itu sendiri di dalam pembelajaran ada 4. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan penggunaan laptop. Yang kedua yaitu melakukan persiapan yang memadai sebelum dan sesudah penggunaan laptop. Yang ketiga yaitu tutup atau hapus program yang dapat mengalihkan perhatian. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu gunakan program produktivitas agar kamu tetap disiplin di saat kelas berlangsung. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu proyektor. Proyektor merupakan alat penunjang pembelajaran modern selain laptop. Proyektor dan laptop ini biasanya digunakan secara bersamaan, karena kedua jenis perangkat teknologi ini tidak dapat dipisahkan. Proyektor itu sendiri merupakan suatu alat optik yang seringkali digunakan untuk memproyeksikan atau menghadirkan atau menampilkan gambar sehingga lebih besar. Pada umumnya, proyektor diarahkan ke suatu titik horizontal datar yang sifatnya monitor privat atau dinding. Manfaat penggunaan proyektor di dalam pembelajaran ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan antusiasme peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu waktu yang digunakan untuk mengajar tidak terbuang sia-sia, hanya untuk menulis di papan tulis dan membuat catatan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu kualitas visual akan lebih nyaman dengan materi yang dapat terlihat dengan jelas dibanding dengan menulis di papan tulis. Yang selanjutnya itu cara penggunaan proyektor. Di dalam penggunaan proyektor ada 3 cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama menyekam setiap alat yang diperlukan. Yang kedua yaitu menentukan tujuan penggunaan proyektor. Dan yang ketiga yaitu melakukan jeda apabila proyektor sudah terlalu lama digunakan. Hal terakhir yang akan saya jelaskan yaitu speaker. Speaker juga merupakan perangkat teknologi yang menunjang pembelajaran selain laptop dan proyektor. Speaker dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran melalui audio visual. Speaker itu sendiri adalah perangkat elektronika yang terbuat dari logam yang memiliki membran, kumparan, serta magnet sebagai bagian yang saling melengkapi. Tanpa adanya membran, sebuah speaker tidak akan mengeluarkan bunyi, demikian juga sebaliknya. Manfaat penggunaan speaker di dalam pembelajaran ada 3. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan belajar siswa sehingga memperoleh prestasi atau hasil belajar yang diharapkan.
Yang kedua yaitu siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya ingat peserta didik terhadap pembelajaran. Cara penggunaan speaker di dalam pembelajaran ada 4. Yang pertama yaitu menentukan tujuan penggunaan speaker. Yang kedua yaitu melakukan persiapan sebelum speaker digunakan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau penyajian materi yang akan diperdengarkan. Dan yang terakhir yaitu mengantisipasi setiap masalah yang akan ditimbulkan. Apabila sudah menggunakan speaker terlalu lama, maka dilaksanakan jeda terlebih dahulu. Sekianlah materi yang saya sampaikan tentang ujian akhir tengah semester teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.